Fitokimia yo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin Abdillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dian selaku dosen pengampu mata pelajaran fitokimia, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Kami siang hari ini akan mempresentasikan tentang senyawa glikosida dan bioaktivitas dari daun andong. Adapun kelompok dari kami yaitu berjumlahkan 6 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama Muhammad Soleh, saya sendiri, kemudian Nurul Istiana, Risma Septiana, Rahmat Saiful Anam, dan Umi Bidatul Lutfiyah. Oke teman-teman, langsung saja. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan 2 bagian senyawa, yaitu gula atau yang dinamakan dengan glikon dan bukan gula atau euglikon. Dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa yang pertama jembatan oksigen, O strip glikosida, CT diacin. Yang kedua jembatan nitrogen, N strip glikosida, CT odenosin. Kemudian jembatan sulfur, S strip glikosida, CT sinigrin. Yang terakhir ada jembatan karbon, C strip glikosida, CT berbaloin. Dipengaruhi oleh asam, basa, enzim, air, panas, semakin pekat kadar asam atau basa, panas lingkungan, glikosida mudah terhidrolisis. Oke, next. Kemudian pengertian daun andong. Daun andong atau yang dinamakan dengan Solidlin terminilasis kun merupakan salah satu tumbuhan Perdufamilia Liliacea yang secara tradisional daunnya digunakan sebagai obat diare dan disenteri. Pendekatan etnobotani ini memberikan suatu asumsi bahwa pada daun andong terdapat senyawa aktif terhadap diare dan disenteri, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini menurut Hedman tahun 1974. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Selanjutnya yaitu sifat daun andong. Klasifikasi tanaman andong atau Cordyline fruticosa, CEF merupakan menurut Berley tahun 1942, tanaman andong dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama kingdom, termasuk dari kingdom plantae. Kemudian divisinya yaitu Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas
Monocotyledoneae, order Liliflorae, family Lilia, genus, spesies Cordyline fruticosa, L. Chef. Kemudian identifikasi daun andong. Andong termasuk jenis tanaman yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias dan banyak ditemukan di pinggir jalan, di kuburan, dan dijadikan tanaman pagar. Tanaman andong di Bali lebih dikenal dengan nama endong, adalah kelompok tumbuhan monokotil yang sering ditanam oleh masyarakat sebagai salah satu tanaman hias. Itu menurut Swarsana tahun 2014. Morfologi daun andong ada batang, daun, bunga, buah, dan akar. Ekstraksi daun andong, yaitu sebanyak 0,5 kg serbuk kering daun andong diekstraksi dengan teknik maserasi berturut-turut menggunakan pelarut N-heksan dan metanol. Proses ekstraksi dengan dua pelarut ini dilakukan untuk memisahkan semua komponen baik polar maupun nonpolar dari cuplikan sehingga mempermudah pemisahan selanjutnya. Ekstrak kental dari metanol adalah 85 gram. Hasil penapisan fitokimia terhadap ekstrak metanol kental diperoleh bahwa daun andong mengandung saponin dan steroid. Selanjutnya, fraksinasi daun andong. Masing-masing fraksi dipisahkan dan dipekatkan sehingga diperoleh fraksi air dan N-butanol. Masing-masing fraksi kental diperoleh N-butanol seberat 40,1 gram dan air 16,0 gram. Fraksi N-butanol kental lebih banyak mengandung saponin setelah uji fitokimia. Fraksi N-butanol kemudian diuji dengan eter. Setelah itu dilarutkan dalam metanol, disaring dan kemudian filtrat metanol ditambah eter berlebih dan endapan disaring. Endapan saponin yang diperoleh seberat 11,0 gram. Untuk pemisahan dan pemurnian, fraksi N-butanol yang paling aktif kemudian dipisahkan dengan cara kromatografi kolom, gravitasi dan kromatografi cair kinerja tinggi. Fraksi N-butanol total sebanyak 3 gram, dipisahkan pada kolom dengan menggunakan fasa diam silika gel 60-70 230 mes dan fase gerak kloroform metanol air dan penampak noda asam sulfat 10%. Hasil kromatografi kolom gravitasi ada 50 fraksi atau tiap fraksi 3 ml. Setelah diperlakukan kromatografi lapis tipis dengan kloroform metanol air, eluet ini menghasilkan 3 kelompok fraksi. Fraksi B telah menunjukkan satu noda melalui uji kemurnian dengan KLT menggunakan berbagai eluent. Dari hasil uji busa dan steroid menunjukkan bahwa fraksi B adalah positif saponin steroid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Terima kasih. Selanjutnya, karakterisasi dan identifikasi struktur senyawa. 1. Data spektrometri massa. Jadi perhitungan ion puncak pada 891 M plus Na dan 869. Pada spektrum massa terlihat bahwa isolat CT4 mempunyai berat molekul 868. Berdasarkan data spektrometri massa dari isolat yang mempunyai harga 891 M plus Na, 869 mH, dan data hasil penggalan fragmen-fragmennya pada harga MZ727 M plus Na sampai 164, 723 M plus H sampai 146, 705 M plus H sampai 164, dan 413 M plus H sampai 456. Menunjukkan bahwa molekul isolat mengikat 3 gula,
kemungkinan 2 gula terminal dan 1 gula sentral yang berasal dari metil pentosa dengan berat molekul masing-masing gula adalah 164 yang terikat pada aglikon. 2. Data spektrometri resonansi magnet proton RMI-1H. Spektrum resonansi magnet proton dalam pelarut C5D5N 300 MHz menunjukkan adanya sinyal-sinyal proton dari 4 gugus metil steroid, gugus metil, gugus etilen, dan muncul sinyal-sinyal proton serta 3 sinyal dari proton anomerik. Pada memperkuat dugaan bahwa senyawa isolat merupakan saponin, steroid turunan spirostan dengan mengikat 3 gula, diduga 2 gula rhamnosa dan 1 gula glukosa, dan mempunyai 3 orientasi ikatan glikosidik. Baik, presentasi akan saya lanjutkan, yaitu bioaktivitas. Uji antimikroba menggunakan metode difusi cakram. Kertas cakram direndam dalam ekstrak daun selama beberapa saat dengan menggunakan pinset. Selanjutnya, kertas cakram ditiriskan dan diletakkan dalam media agar TSA yang sudah diinokulasi dengan bakteri Hydrophila. Sebagai kontrol digunakan cakram yang diselupkan pada larutan fisiologis NaCl 085. Media agar yang sudah berisi cakram. Uji kemudian ditutup rapat menggunakan perekat dan diletakkan dalam inkubator pada suhu 28 derajat Celcius. Aktivitas antimikroba diukur berdasarkan zona hambat yang terbentuk di area sekitar cakram dan diamati pada 24, 48, dan 72 jam setelah inkubasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pada ekstrak daun andong dengan pelarut alkohol 70% memiliki zona hambat rata-rata berkisar 11,5 sampai 14 mili yang diukur pada 24, 48, dan 72 jam. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun tanaman obat andong dengan pelarut alkohol 70% memiliki aktivitas antimikroba yang dikategorikan kuat. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.